Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Pipit dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Ya, pembelajaran subtema 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPA dulu ya, materinya mengenai gangguan pada peredaran darah. Kemudian yang kedua adalah cara menjaga kesehatan jantung. Dan yang ketiga adalah mengenai sel darah. Kita langsung saja ya. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol yang tinggi. Nah, berikut adalah contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Ada anemia. Anemia itu adalah disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Kedua, ada tekanan darah rendah, hipotensi, disebabkan penurunan tekanan darah. Ada juga yang ketiga itu adalah tekanan darah tinggi, hipertensi. Penyebabnya adalah naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat ada kanker darah, leukemia, disebabkan oleh sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kemudian ada jantung koroner, yaitu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ada juga yang keenam, varises, merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kaki. Yang ketujuh adalah stroke, merupakan satu penyakit yang menyerang bagian syaraf pada otak yang disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Itu yang non-keturunan, sedangkan yang keturunan itu ada hemofilia dan thalassemia. Hemofilia ini adalah gangguan disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka, dan thalassemia itu adalah gangguan bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Kemudian, usaha apa saja dalam pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah? Dengan melakukan pola hidup sehat ya, yang jelas. Pola hidup sehat itu kita bisa lakukan dengan cara pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, olahraga yang teratur. Ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Keempat, menghindari makanan yang berlemak. Dan yang kelima adalah tidak merokok atau tidak minum minuman yang beralkohol. Itu untuk cara menjaganya. Sekarang ini adalah kita masuk ke sel darah. Sel darah itu ada 3 ya. Ada sel darah putih, leukosit, ada trombosit, kepingan darah, dan ada sel darah merah, eritrosit. Sel darah merah itu yang ini nih, yang bulat-bulat. Kemudian yang putih ini, yang agak ungu-ungu ini masuknya itu adalah trombosit. Dan yang putih ini di bagian darah, kemudian di sininya di pinggir-pinggirnya itu adalah sel darah putih. Perbedaannya apa saja? Ini kita jelaskan ya, Ibu jelaskan. Perbedaan sel darah. Ada 3 sel darah itu, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit adalah kepingan darah. Dari bentuknya, eritrosit itu pipih dan cekung. Sedangkan leukosit tidak tetap dan trombosit juga tidak beraturan. Dari ada tidaknya inti sel, eritrosit itu tidak berinti, leukosit berinti, dan trombosit tidak berinti. Dari fungsinya, eritrosit mengangkut O2 dan memberi warna merah pada darah,
Leukosit membunuh kuman atau fagositosis dan diapidesis. Kemudian trombosit membekukan darah. Umurnya eritrosit 120 hari, leukosit 4-5 hari, dan trombosit itu 8 hari. Tempat pembentukan sel darahnya. Sel darah merah atau eritrosit, tempat pembentukannya itu di hati dan limfa. Sum-sum tulang merah pada saat dewasa. Kemudian leukosit, sum-sum tulang merah, limfa, dan kelenjar limfa. Kemudian trombosit, tempat pembentukan sel darahnya itu adalah sum-sum tulang merah. Jumlahnya, eritrosit kurang lebih 5 juta sel darah merah tiap 1 mm kubik. Kemudian leukosit kurang lebih 8.000 sel darah putih tiap 1 mm kubik. Dan trombosit kurang lebih 250.000 sel keping darah tiap 1 mm kubik. Penyakit yang disebabkan, penyakitnya dari penyakit ya, eritrosit. Ini ada anemia, kekurangan jumlah eritrosit dalam darah. Kemudian untuk leukositosis, jumlah sel darah putih lebih dari normal. Dan akibat penyakit dari trombosit adalah hemofilia, darah sukar membeku, dan merupakan penyakit keturunan. Itu untuk perbedaan sel darah. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.